permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo, yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya. Mari kita bersatu, jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang telah kita sama-sama ketahui ya teman-teman, yaitu mengenai kasus ijazah Pak Jokowi itu sendiri ya teman-teman. Dan kita tidak akan berhenti memberitakan ijazah Pak Jokowi teman-teman sebelum Pak Jokowi itu sendiri belum memperlihatkan secara langsung apakah ijazahnya ada atau tidak ada, apakah ijazahnya itu palsu atau asli, apakah ijazahnya itu identik atau tidak identik, apakah benar Pak Jokowi itu lulusan dari UGM atau memang lulusan dari Pasar Pramuka Pojok itu sendiri ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman yaitu bagaimana orasi dari saudara kita ya teman-teman, yaitu dari media Sentana TV teman-teman, yang juga termasuk salah satu dari ke-12 tersangka yang dilaporkan atau yang kena SPDT seperti begitu teman-teman. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana orasi dari saudara kita yang dari Sentana TV ya teman-teman. Dan tidak salah juga teman-teman kita memberitakan orasinya itu teman-teman kepada saudara-saudari kita. Ini termasuk juga kepada termul mereka ya teman-teman, agar mereka tahu bahwa kita memang serius, kita memang benar-benar selain ingin mengetahui apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu ya teman-teman. Pada intinya itu seperti itu teman-teman. Dan tidak salah juga ya teman-teman, saudara kita itu menyampaikan pesan khusus, yaitu dalam orasinya teman-teman, menyampaikan pesan khusus kepada Bapak Prabowo itu sendiri teman-teman, agar bagaimanapun juga teman-teman, ini khusus untuk Bapak Prabowo itu sendiri ya teman-teman. Sesibuk apapun Pak Prabowo itu sendiri, jangan lupa tanggapi juga kasus ijazah Pak Jokowi yang sampai saat ini belum juga selesai teman-teman, seperti itu. Profesionalisme, transparansi, dan seterusnya itu. Karena pertama, saya sangat kecewa bahwa Polri, khususnya Polda Metro Jaya juga, pertama dia tidak menginvestigasi secara menyeluruh. Saya kasih tahu satu persatu ya, yang saya investigasi beberapa di antara bersama Bang Rismon. Saya ke Jogja bertemu Pak Kasmujo, di mana beliau menyatakan bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, belum 50 tahun, masih BSC. Bagaimana BSC membimbing sarjana? Tidak masuk akal. Kedua, saya pergi ke desa Ketoyan, di mana katanya ada KKN. Pak Joko Widodo yang katanya lampu Petromak jatuh tetapi main gitar listrik. Tidak masuk akal. Lalu ada juga kepala desa yang saya wawancarai live di Sentana TV. Dia nyatakan KKN Jokowi 83. Saya bilang 85. Dia koreksi lagi 83. Lalu Pak Jokowi besoknya mengkoreksi lagi 85. Dan lagi-lagi didatangi Kompas, dia bilang akhirnya jadi 85. Yang benar dong, Pak Barreskrim Polri, Pak Juhandani, dan Polda Metro Jaya, tanya lagi, sekali lagi. Anda naik-naikin ini ke penyidikan, tapi tidak beres penyidikannya. Ketiga, kami juga mendatangi beberapa tempat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka Pojok ya, bukan Pasar Pramuka yang masih ada, yang sudah terbakar. Ada 20 lebih orang yang sudah kami wawancarai dan mengetahui keberadaan Paiman Raharjo, mengetahui siapa orang-orang yang menerima order, meminta order, dan mengerjakan sendiri ijazah yang dimaksud di Pasar Pramuka. Tetapi lagi-lagi karena kepolisian kurang
mungkin ini bukan kepolisian saja, tetapi saya meminta juga kepada LPSK, mungkin bisa diatensikan oleh DPR atau Pak Prabowo untuk melindungi, karena mereka tidak berani berbicara hanya karena takut diancam keselamatannya oleh orang-orang yang dimaksud, terutama oleh yang saya sebutkan ini ya. Pertama, Pak Iman Raharjo yang kemarin baru ke rumah Pak Joko Widodo juga. Nah, saya katakan beberapa orang yang lupa diinvestigasi oleh Polri. Satu, Dumatno Budi Utomo. Kedua, Eko Sulistyo, yaitu Ketua KPUD Solo 2005, yang sekarang sepertinya keberadaannya di daerah Jawa Tengah. Polda Metro Jaya, Anda sedang ke Solo, coba cari dia di mana. Anggit Widodo, David, Denny Iskandar, dan semua pihak yang terlibat sesedikit apapun di Jalan Borobudur 22. Siapa yang tahu kampanye Pak Joko Widodo sebagai gubernur tahun 2012 pasti tahu alamat ini, Borobudur 22 tim sukses. Semua orang yang berada di tim sukses itu kalau perlu diwawancarai lagi, diundang klarifikasi lagi, dipanggil secara patut oleh kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya, tolonglah kalau Anda bisa dengan senang hati, dengan uang sendiri, berangkat ke Solo, mencari keterangan dari Pak Jokowi, Pasar Pramuka itu dekat. Borobudur 22 orang-orangnya masih banyak di Jakarta. Tidak jauh-jauh, tidak makan ongkos, hanya Anda saja niat atau tidak. Dan harapan saya tentunya kepada Polri semakin jelas, semakin profesional dalam menangani perkara ini, karena ini sebuah perkara yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia. Yang ditonton di Sentana aja sudah puluhan juta, bagaimana di semua media yang lain ini. Lalu saya punya pesan khusus juga, permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo. Yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya, melihat niat baik untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Masa hal seperti ini saja Bapak biarkan? Karena ini semua di dalam kekuasaan Bapak. Saya yakin Bapak bisa memerintahkan Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, atau LPSK untuk melindungi saksi-saksi yang kita punya, dan supaya perkara ini dapat berjalan dengan semestinya. Dan kepada publik, anak muda khususnya Gen Z, mungkin saya yang paling muda ya dari antara yang lain-lain tadi di sini. Kita jangan takut, kita harus berani berbicara, kita harus suarakan. Siapa yang punya channel YouTube, repost. Jangan dibilang saya nyari subscriber, nyari juga sih, tapi kalian juga harus sebarkan berita-berita baik ini, bahwa sebenarnya banyak yang tidak dilakukan oleh kepolisian, dan kalau mereka berani menaikkan ini ke penyidikan, sidiklah 1000 orang lagi. Karena segitu banyak yang kami temukan, saya, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, kami menemukan banyak sekali. Bahkan ijazah asli, Bu Tifa ya. Sita semua ijazah asli itu, dan sita ijazah Joko Widodo. Baru perkara ini akan clear. Terima kasih kepada semuanya, dan kita tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi seperti itulah orasi daripada saudara kita teman-teman, yaitu dari Sentana TV ya teman-teman, yang sampai saat ini juga ikut sama-sama berjuang bersama Pak Roy Suryo, bersama Bang Rismon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Abraham Samad juga termasuk ya teman-teman, termasuk juga Profesor Egy Sujana teman-teman. Pada intinya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan itu teman-teman, bukan hanya untuk kita saja teman-teman, tetapi untuk para termul mereka juga sebenarnya teman-teman. Tidak hanya kepada para termul mereka saja teman-teman, tetapi kepada negara kita itu sudah pasti ya teman-teman. Artinya Pak Jokowi kalau memang ijazahnya itu asli, tidak salah teman-teman. Kalau ijazahnya itu palsu, kalau ijazahnya itu ada, kalau ijazahnya itu tidak ada, sebaiknya jujur saja. Maksud kita itu seperti begitu teman-teman. Maksud daripada saudara kita itu seperti itu teman-teman. Ada atau tidak ada,
palsu atau asli, sebaiknya itu Pak Jokowi itu jujur saja teman-teman. Begitu juga dengan aparat kepolisian teman-teman, yaitu yang menangani kasus ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman.